Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Eh, Hari ini masuk ke materi kita yang selanjutnya ya. Jadi untuk arsitektur enterprise, di mana sesi kali ini kalian akan belajar mengenal metode ya. Jadi ada beberapa metode dan terkait dengan framework ketika kita eh, menggunakan arsitektur enterprise. Nah, untuk di sesi kali ini ada beberapa hal yang menjadi sub capaian mata kuliah kita. Pertama, kalian nanti akan diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari arsitektur enterprise. Dan topik bahasan kita di sini kurang lebih ada dua ya dalam sesi kali ini. Yang pertama adalah kita ngebahas terkait dengan metode dan kerangka kerja dari arsitektur enterprise itu sendiri. Yang kedua, kalian akan belajar terkait dengan pendekatannya seperti apa untuk arsitektur enterprise. Nah, atau istilahnya lebih detail ada SOA ya. Nah, di sini nanti kita coba kenali ada framework Zekman, ada EAP, kemudian ada TOGAF. Bedanya di sebelah mana intisari dari ketiga framework itu sejauh apa? Kita akan coba bahas lebih detail di sesi kali ini. Nah, uh, minggu lalu kita sudah ngebahas tentang arsitektur enterprise. Dia ibaratnya menggambarkan bagaimana antara jembatan perencanaan yang ada di masa depan dengan perencanaan yang kita buat saat ini gitu. Jadi arsitektur enterprise itu ibaratnya satu jembatan yang dibuat menghubungkan antara kondisi yang ada sampai kondisi yang diharapkan di masa depan. Kemudian kalian juga sudah mempelajari terkait dengan bagaimana sih perbedaan ya antara arsitektur dan desain. Nah, dua hal ini tuh berbeda. Kalau kita cerita di arsitektur, model ataupun outputnya itu hanya bersifat seperti blueprint. Sedangkan kalau kita cerita tentang desain, semua modelnya sudah terperinci. Nah, untuk arsitektur enterprise biasanya kita gunakan sebagai instrumen. Jadi pengelolaan operasi baik itu dia harian ataupun bulanan dalam satu perusahaan yang tujuan ranahnya adalah pengembangan di masa depan. Jadi ada pengembangan di masa depan di mana kita targetkan untuk setiap perusahaan itu punya perencanaan yang bagus. Nah, arsitektur enterprise mengambil peranan dalam hal ini. Nah, kita coba lihat apa aja sih metode atau kerangka kerja dari arsitektur enterprise ini untuk mendukung jalannya dalam satu pengembangan. Nah, ada satu istilah metode ya. Jadi kalau ada kata metode atau metode ini adalah kumpulan teknik. Jadi kalau kita cerita metode arsitektur, dia kumpulan teknik, langkah-langkah, proses, terstruktur yang kita gunakan untuk ciptakan. Jadi kita mau ciptain, kita mau pelihara suatu enterprise yang bagus atau suatu perusahaan yang bagus dengan membuat langkah-langkah proses yang terstruktur dalam bentuk blueprint atau istilahnya dalam bentuk arsitektur. Metode biasanya di dalam akan menuliskan apa aja sih isinya metode itu. Pertama dia akan menuliskan terkait tahapan atau siklus. Jadi siklus hidup dari satu arsitektur. Misalkan dia mesti start dari titik A kemudian ke B, dari B ini mesti kena ke C, B ini role-nya siapa aja yang ngerjain, C ini role-nya siapa aja yang kerjain, dan seterusnya. Kedua, ada target ataupun output gitu ya. Apa yang harus dihasilkan dari setiap step tahapan itu. Jadi dalam satu metode itu akan nulisin apa sih hasil dari setiap tahapan yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses verifikasi dan pengujian data tersebut. Jadi akan ada model verifikasi, akan ada model pengujian dari hasil tersebut itu tertuang dalam satu metode. Dia model punya verifikasi, kemudian model pengujian dan hasilnya. Nah, kalau kita cerita metode pengembangan dari sisi arsitektur, gitu ya, arsitektur, apalagi dalam hal ini adalah arsitektur enterprise, ada beberapa metode yang kalian bisa lihat sesuai dengan wilayah kalian masing-masing. Yang pertama mungkin orang kenal dengan istilah RUP, ya, jadi Rational Unified Process. Ini satu metode yang kita pakai untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi prosesnya itu iteratif. Jadi kalau kata iteratif itu dia akan apa ya, ibaratnya siklusnya itu akan kembali lagi berulang. Gitu. Namun di setiap proses berulang itu ada penambahan fungsi. Gitu. Jadi ada penambahan fungsi dari satu arsitektur, itu ibaratnya dia ada model peningkatan.
Ibaratnya kalau kita ngembangin satu aplikasi macam Gojek, itu kan dia iterasi ya. Yang dikerjakan itu terus berulang. Bagaimana kita menjemput orang, mengantar orang, kemudian sampai di titiknya, namun di dalam kembali lagi pasti akan ada pengembangan di tahap-tahapan untuk selanjutnya. Itu RUP. Sekarang kita coba UN atau Stakeholder Modeling Language atau istilah dengan kata lainnya adalah UMM. Apa sih UMM itu? UMM sendiri adalah bagaimana kalian ngembangin metode dalam satu arsitektur, dalam hal ini arsitektur enterprise. Metode yang digunakan itu adalah konstruksi. Gitu. Jadi bagaimana memodelkan proses bisnis itu secara detail dan dia punya proses yang bertingkat. Jadi nggak bisa langsung lompat. Dia mesti ngerjain satu step dulu untuk masuk ke langkah selanjutnya. Biasanya orang sebut dengan istilah UMM, tapi istilahnya UNCTEC Modeling Methodology. Selanjutnya adalah IDM atau Architecture Development Method dari TOGAF. Nah, ini biasanya dipakai untuk kita menyediakan tahapan itu detail jelas dari struktur arsitektur teknologi informasi. Jadi beda ya, kalau UMM tadi itu di proses bisnisnya, sedangkan kalau di IDM dari sisi TOGAF, itu dia akan detailkan dalam bentuk pengembangan arsitektur teknologi informasi. Kemudian, metode yang lain dari sisi pengembangan arsitektur, kalian juga bisa menggambarkannya dalam bentuk FIAF atau FIAF atau dengan kepanjangan sebelumnya adalah Federal Enterprise Architecture Framework. Jadi di mana prosesnya itu kita gunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Jadi ibaratnya kita udah punya satu organisasi dalam satu struktural, kemudian kita mau nambahin satu ekosistem lagi untuk dikembangin, di mana prosesnya nanti itu bisa jalan bersamaan atau modelnya paralel. Nah, biasanya ini dipakai dalam organisasi yang ada di pemerintah ya, atau istilahnya federal enterprise. Nah, contoh-contoh kerangka kerja arsitektur enterprise atau AE, biasanya teman-teman akan ada sering dengar ini. Ada standar IEEE di 1471, teman-teman mungkin bisa kenal dengan standar istilah ISO, kemudian IC 42010. Standar ini dia punya dasar yang kuat karena udah punya penjelasan secara detail, kemudian model blueprint yang udah detail, kita tinggal bisa ikutin aja model template yang udah ada atau disiapkan. Jadi dia punya mulai dari struktur data definisi, analisis, deskripsi dari arsitektur sistemnya, terutama yang berhubungan dengan komputer. Jadi kalau ada istilah ya, kami udah dapat standar ISO 42010. Kami sudah ikut di standar IEEE 1471. Itu artinya mereka udah mengimplementasikan suatu kerangka kerja arsitektur enterprise gitu ya, dengan baik. Nah, namun kalian bisa lihat, oh kalau IEEE 1471 itu dia dari sini, sini, sini. Nah, yang kedua, kerangka kerja arsitektur enterprise yang biasanya teman-teman manfaatkan itu adalah segmen tuh. Jadi ada segmen, dia berupa kayak struktur logis, di mana kita bisa klasifikasi gitu ya. Jadi ada satu klasifikasi, kita organisasi, representasi deskriptif dari data-data yang kita punya. Jadi dia punya struktur logis, klasifikasi kita, organisir, representatifnya dengan pendekatan deskriptif. Jadi ada gambaran perusahaannya itu ngerjain apa, modelnya seperti apa, siapa aja penanggung jawabnya, model pekerjaan yang dibagi itu seperti apa. Nah, jadi ini penting bagi pimpinan ataupun pengembangan sistem enterprise karena segmen itu dia punya struktur logikal yang lebih baik dalam klasifikasi. Nah, yang akan mungkin kita dalami nantinya itu TOGAF ya. Jadi atau kerangka kerja arsitektur framework namanya TOGAF atau istilah The Open Group Architecture Framework. Jadi ini semacam kayak organisasi gitu ya, di mana dia udah punya kerangka IDM tadi, ya, kalau yang tadi Architecture Development Method, di mana metode ataukah kerangka kerja arsitekturnya itu dikhususkan bagi arsitektur enterprise. Lebih spesifik memang ke suatu perusahaan yang mau dikembangin ataupun scale up dengan punya perencanaan yang lebih detail. Yang lain adalah MDA ya, jadi MDA atau Model Driven Architecture. Ini apa?
dia punya pemodelan kerangka kerja arsitektur lebih ke arah menyediakan. Jadi bagaimana kita sediain pendekatan dalam bentuk netral, interoperabilitas, atau istilahnya apa ya, flow alur proses dari pekerjaan data itu lebih detail digambarin dengan model driven arsitektur atau MDA. Nah, bagaimana dengan pendekatan arsitektur enterprise-nya atau yang ini adalah SOA? Sebenarnya dia tidak akan lewat dari tiga hal ini. Jadi, tiga hal yang adik-adik mesti perhatikan dalam arsitektur enterprise dan pada saat kita lagi kembangin aplikasi. Pertama adalah pendekatan SOA. SOA itu kepanjangan dari Service Oriented Architecture. Jadi bagaimana kalian membuat satu model layanan jasa berorientasi dari arsitektur yang sudah direncanain. Dua, dari sisi proses bisnis, bagaimana sih flow dari alur data yang masuk, bagaimana flow alur data itu ketika diolah sampai dia jadi output. Yang lain mesti diperhatiin juga itu adalah sumber informasi dan informasi yang akan diolah itu seperti apa. Jadi dalam tiga hal utama inilah yang menjadi komponen diperhatikan dalam arsitektur enterprise. Ya, jadi punya gambaran kurang lebih tiga hal ini. Jadi pendekatan SOA, proses bisnisnya, kemudian di sisi informasi. Nah, untuk bagian pertama di SOA atau service apa namanya tadi ya, service of oriented arsitektur di sisi jasa berorientasi dari sisi arsitektur itu terkait dengan agility. Jadi bagaimana seberapa lincah dari pengembangannya itu akan dilakukan. Kemudian ada nggak satu struktur code ataupun satu model informasi tersebut kita bisa reuse atau kita gunain kembali pemanfaatan teknologinya dibandingkan harus ngebuat lagi dari awal ya. Nah, selanjutnya dia harus kuasain proses bisnisnya, di mana elemen penting dalam satu arsitektur enterprise itu terkait dengan flow data dari perusahaan itu. Jadi perubahan yang dibuat dalam organisasi seperti apa, jadi record kayak gimana, siapa yang proses, outputnya seperti apa, itu semua akan diatur sama diagram alir dari sisi proses bisnis. Nah, sedangkan kalau kita cerita informasi, ini ibaratnya bahannya, apa yang mau diolah. Ibaratnya kalau saya mau bikin kue, ada tepung terigunya, ada telurnya, dan seterusnya. Jadi informasi ini ibaratnya kayak bahan mentah yang nantinya akan kita olah, operasikan dalam satu sistem yang tujuan atau goalsnya itu akan menghasilkan satu insight. Insight inilah yang akan dipakai, gitu ya, dipakai dalam suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, SOA atau dengan kata lain Service Oriented Architecture ini ibaratnya kayak gaya dalam kalian kelompokin arsitektur. Jadi dalam satu layanan bisnis, di mana dia akan kumpulin semua kumpulan jalur bisnis atau aplikasi. Gitu. Nah, motivasi utama dari SOA itu adalah bagaimana kalian memecah. Gitu. Jadi memecah beberapa struktur proses bisnis yang harusnya kalau dia dikerjain paralel, mestinya jalan lebih cepat. Dia punya penyimpanan dari sisi aplikasi itu independen, atau istilahnya kalau kita namanya blok monolitik. Jadi kita bisa tahu blok monolitik ini penyebab utama kesulitan dari pekerjaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem itu bisa diketahui lebih baik. Jadi service oriented arsitektur itu kan mengarah ke sana. Jadi bagaimana kita memecahkan permasalahan dan kita tahu gitu ya, penyimpanan aplikasinya itu secara independen. Gitu. Nah, ini gambaran SOA ya, jadi bisa lihat. Jadi struktur dari SOA referensi itu berdasarkan seperti ini kurang lebih. Jadi kita mau lihat dulu barometer dari sisi customer gitu. Nah, ketika masuk di internal itu kan ada satu bisnis proses yang saling terkait. Kemudian dari sana itu kita mikir lagi services apa yang akan digunakan dari bisnis proses yang berjalan. Kemudian dia butuh komponen apa aja, lalu sampai dengan sistem yang dibutuhkan atau operasional sistem yang dibutuhkan supaya service komponen jalan, servicesnya jalan, bisnis prosesnya jalan, consumer interface-nya pun juga jalan. Jadi based on kalau saya bilang kata kuncinya sih main di sini. Jadi operasional di sisi sistem. Termasuk dengan bagaimana kalian mengelola ya, mengelola bisnis proses dan services. Misalnya kalau main di service komponen itu gampang, kita tinggal cari aja
service-nya mau apa, dia butuh resource-nya macam RAM kah atau apakah, dan itu semua akan dibahas dalam satu model services. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk SOA. Nah, kalau ditanya lagi SOA biar lebih detail dia dipecah gitu ya. Jadi ada 5 layer lapis. Pertama di client interfaces, jadi bagaimana model antarmuka yang akan dilihat sama si klien. Kedua, bisnis proses, jadi kita ngelihat alur flow dari pengiriman data dari satu ke yang lainnya dan seterusnya. Kemudian ada services, apa aja di jasa yang ada. Yang keempat adalah service komponen untuk apa namanya, melakukan proses backup, melakukan proses perbaikan data, itu bisa melalui service komponen. Kemudian yang terakhir, the system platform, kita menggunakan platformnya apa. Jadi kurang lebih SOA itu dibagi 5, client interface, business process, services, service components, dan yang terakhir itu adalah sistem platform. Nah, SOA tidak semudah apa yang kita bahas hari ini ya, karena dia bagaimana mengatur gitu si organisasinya bisa jalan bagus, dia nge-fuse gitu sistem agility dan kita bisa reuse beberapa struktur dari app-nya. Kemudian pimpinan organisasi juga dari arsitektur dia akan tahu ya. Jadi pemahamannya bisa lebih lebih kuat gitu terkait dengan dasar ataupun kesulitan dari sisi eh, pemecahan problem gitu. Ketika ada satu masalah atau kesulitan yang ada. Nah, saya garis merah di sini yang kalian bisa lihat. Jadi meningkatnya layanan yang tidak terorganisasi dengan baik. Ingat ya, ini kata merah. Ada layanan yang tidak terorganisasi dengan baik, ini akan jadi bahaya utama yang dijumpai. Sehingga kalau kita cerita arsitektur, dia akan mengidentifikasi dari awal kira-kira masalah apa aja yang akan terjadi di masa depan. Sehingga itu bisa dihindari atau meminimalisir dari sisi kerugiannya. Jadi biar nggak rugi-rugi amat. Gitu. Jadi teman-teman bisa bikin soalnya. Nah, untuk pengorganisasian di komponen, ada beberapa cara untuk menghentikan kompleksitas dari super komponen jenis ini. Saya angkat contohnya dari TOGAF. Jadi kalau TOGAF itu kita jelasin di mana hal ini. Ada file interfaces-nya, business prosesnya, services-nya, service komponennya, dan yang terakhir adalah sistem platform. Jadi dia punya satu judul client service, semua masuk gitu. Client service. Ada satu dokumen bisnis proses, dalamnya ada diagram apa namanya, diagram use case, kemudian ada activity diagram dan seterusnya. Itu bisa masuk dalam pengorganisasian di sisi komponen. Nah, struktur TOGAF ini dia akan atur bagaimana best practice ketika ada suatu aturan gitu. Jadi ada norma yang tergantungan. Kita bisa atur bagaimana komponen yang layarnya lebih tinggi di servicesnya itu tidak tergantung lagi dari client proses. Gitu. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatin bagaimana sih struktural dari TOGAF ini itu bisa jalan dalam bentuk service. Nah, untuk framework enterprise tadi, saya yang paling yang bahas itu segmen, IF, sama TOGAF ya. 3 hal ini aja. Nah, kita bahas dulu lebih detail yang pertama terkait dengan segmen. Jadi segmen itu framework yang digunakan untuk arsitektur sistem informasi. Dia kemudian diperluas sehingga jadi framework untuk IE. Nah, segmen framework ini dimanfaatkan pertama untuk thinking tool. Kita latih nalar kita dalam satu pengembangan. Kemudian nentuin lingkup lingkup dari metodologinya apa aja. Kemudian yang ketiga kita bisa kelola kalau seumpamanya ada dititipin dokumen dari si programmer sebelumnya dan akan dilanjut oleh programmer yang baru, mereka cukup baca aja artefak dari yang sudah disiapkan. Jadi segmen framework itu wajib membuat satu model report isian teknologi, kemudian pengolahan artefak untuk di lokasinya. Nah, ini contoh segmen framework, adik-adik. Kalau saya mungkin bacanya seperti ini, ada kalimat what, how, where, who, when, and why. Jadi kalau
bercerita tentang what itu terkait dengan datanya yang apa akan digunakan, how itu lebih ke arah fungsi yang akan berjalan, where network yang akan kita gunakan, who orangnya yang seperti apa, dan when atau time-nya seperti apa. Dan yang terakhir akan berisi motivation yang bisa ngebantuin si apa namanya dosen-dosen misalkan ya, model di kita sendiri itu ada model motivation, ada satu target yang mau di achieve. Di segmen framework pun sama, motivasi dalam pengembangan si ekosistem perusahaan itu apa, itu bisa dituliskan. Nah, untuk skopnya kontekstualnya seperti ini ya. Kalau planner dia mesti tahu apa data, function, network, people, time, and motivation dalam bentuk hal yang masih abstrak. Kalau kita cerita dalam bisnis model di sini tergantung nih, kembali lagi di lapangan seperti apa. Apakah modelnya hierarki, apakah bisa kirim file atau peer-to-peer model pertukaran datanya. Kalau dari sisi security takut ya Pak, itu teman artinya di dalam sisi proses bisnis. Nah, yang lain sistem modelnya ada logikalnya, ada IRD-nya, misalkan ini akan digambarkan di sini. Lalu ada teknologi model, itu lebih ke arah Bloober, presentation itu lebih ke arah sistem transport. Jadi ibaratnya ada planner, ada uh, owner, kemudian ada desainer, ada builder, ada sekarang direkturnya dalam satu hal ini. Nanti bisa dilihat juga lebih detail di bagian bawah sini ya. Jadi ada schedule, strategi, dan nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, intinya kalau model framework kita cerita di segmen di bagian sini kita mesti tetapin dulu pembahasan latar belakang hidup dan tujuannya. Ngejawab itu ya, what, how, where, who, when, and why. Nah, kemudian bisnis model siapa yang akan gunakan produknya kita. Sistem model itu bercerita tentang perantara apa yang dimiliki, kemudian teknologi model itu pengawas atau pengatur dari produk atau jasa akhirnya. Dan yang terakhir adalah penanggung jawab yang akan membangun atau mengkit bagian-bagian komponen yang dirasa kurang untuk perbaikan lebih baik. Itu akan dilakukan sama si function di sisi enterprise. Ini Zman. Jadi secara besar seperti ini bisa dilihat ya, list of business event cycle-nya, master schedule-nya seperti apa. Ini udah ada pakemnya lah ya. Kalau PPDB ibaratnya ada satu hal yang SOP ini wajib jalan. Ini kalau si Zack. Nah, ini untuk di sisi segmen kita coba lagi metodologinya seperti apa. Dia start seperti ini ya. Jadi kita start di awal mulai dari mengumpulkan ide dulu, setelah itu ada data yang sudah dikumpulkan, gitu. Kondisinya di dalam itu ada pemodelan bisnis sampai dengan sistem teknologi saat ini. Jadi kalau melihat ketinjauan kondisi saat ini, itu cukup membaca di pemodelan bisnis dan sistem teknologi yang digunakan saat ini. Nah, sedangkan untuk arsitektur enterprise, setelah dia keluar dari sistem dan teknologi yang ada, dia bisa tetap jalan karena udah punya scope, ada bisnis model yang clear, sistem model yang clear, teknologi modelnya juga clear. Nanti semuanya akan kami masukin ke hasil pemodelan yang ada di apa namanya pemodelan yang udah di set di data sebelumnya. Kalau udah selesai, lalu pencet di bagian metodologinya itu di bagian selesai. Nah, untuk itu tadi untuk set. Sekarang kita coba lihat metodologi dari EAP ya. EAP itu digunakan sejak tahun 98. Jadi step 1 kalau tadi kan kita masih ngumpulin apa mulai dari penamaan dan seterusnya kayak tadi. Saya coba kita mundur dikit. Nah, ini dia. Di pengumpulan data ada tinjauan kondisi saat ini. Sedangkan kalau di sini kita hanya inisiasi perencanaan dulu. Lalu mikir pemodelan bisnisnya apa, sistem teknologi yang dipakai apa. Di bawah susunan 3 ini tuh akan jawab arsitektur datanya ini, arsitektur aplikasi itu ini, arsitektur teknologi itu ini. Nanti dari ketiga hal ini akan gabung menjadi rencana implementasi
dan migrasi. Jadi dia punya blueprint. Jadi dia punya blueprint hasil akhir di mana itu bisa diantar masuk di dalam ranah enterprise. Nah, ini bisa lihat ya tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini, tahap 4 tentang implementasinya itu gitu sih. Nah, fitur dari EIP kalau dari sisi konseptual dia kurang detail. Jadi dia hanya punya 6 sel dari segmen framework. Kalaupun jalan itu akan melihat perspektifnya si owner. Jadi planner dia akan fokus apa model pembahasan datanya, kemudian fungsi dan teknologi yang digunakan. Nah, sekarang kita lihat yang framework yang lain, yaitu adalah Toga. Jadi ada Toga. Nah, ada proses dulu step di awal untuk preliminary. Jadi ada seleksinya lagi, ngecek katanya udah benar atau tidak. Dari sini masuk ke vision arsitektur, ada gambaran di depan seperti apa, berapa ini konsultasi untuk arsitektur, C ini information system dan arsitekturnya, opportunities dan solution, dan akhir adalah migration. Migration planning, implementation governance, ini pemerintah gitu ya. Arsitektur change untuk manajemen, ini orang model provinsi misalkan. Intinya semuanya nanti akan ketemu di mana di sini. Kalau bisa lihat ada gambar lingkaran, Jadi requirement management. Jadi TOGAF itu dia bisa langsung jalan bersamaan tanpa perlu lagi ada orang yang admin. Dia cukup datanya kembali sesuai dengan alur proses dari TOGAF ini sendiri. Nah, ini untuk TOGAF. Kita coba lihat arsitektur vision. Jadi arsitektur vision di mana ini kita ciptain gitu, keseragaman pandangan. Jadi penting ketika satu organisasi di jalan, anggota organisasi atau enterprise dalam suatu perusahaan ini dia harus connect. Jadi komunikasi harus cepat dipastikan. Entah pakai layanan yang lain, intinya kalau bercerita tentang arsitektur, teman-teman harus tentuin lingkup ataupun arsitektur yang kalian akan gunakan. Biasanya ngisi pertanyaan-pertanyaan ya, dapat arsitektur yang ideal kayak apa. Terus yang kedua, kalau ada yang ngebahas terkait dengan bisnis arsitektur, gitu. Di tahap ini kita bisa pakai toolsnya, metode yang seperti KJPM, kemudian IDF, lalu ada webinar. Nah, ini yang jadi concernnya saya juga ya. Nah, itu di bagian UML ada deh. Jadi saya lihat anak-anak sini ada yang uh, bikin UML itu basic, dia langsung hajar kayak activity apa namanya flow diagram dan seterusnya, padahal nggak semudah itu. Jadi mesti ada set sebelum dia didokumentasikan menjadi UML. Nah, selanjutnya untuk information sisi sistem. Kalau di information sisi sistem, model yang kita bisa gunakan itu adalah bagaimana tahapan ini itu bisa menekankan, gitu. Jadi menekankan aktivitas dari sisi apa arsitekturnya. Gitu. Jadi sisi arsitekturnya di mana kita itu bisa melihat dalam bentuk yang lebih spesifik, lebih spesifik. Jadi kalau arsitektur aplikasi dan organisasi biasanya kan membuat ini ya, contohnya kayak IR diagram atau IRD, ada kelas diagram, ada objek diagram, ada use case dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara information system arsitektur, dia hanya ada di tiga ini. Untuk teknik yang bisa dipakai. R, class, object. Nah, ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan nyentuh ya terkait dengan diagram. Biar nanti ketika masuk di kelasnya ataupun mau berbisnis, bikin satu model aplikasi itu udah clear. Oh, kita bisa kembangin dalam bentuk IR, dia kelas, dan objek diagramnya. Nah, selanjutnya adalah teknologi arsitektur.
Kalau teknologi arsitektur ini dia lebih spesifik ke kandidat teknologi yang akan dibahas. Jadi ada portofolio teknologi, baik itu perangkat keras atau perangkat lunak, itu mesti ada kandidat. Nah, jadi tahapan ini dia punya alternatif yang bukan dari sisi teknologi. Tekniknya itu biasa pakai di environment location diagram, ada network computing diagram, dan lain-lain lah. Jadi kalau teknologi, ya fokusnya di teknologi aja, nggak perlu saranin seperti ini ya. Gitu. Nggak perlu saranin seperti ini, ataukah modelnya di arsitektur dalam hal kita mengenal teman kita. Gitu. Nah, eh, ini teknologi, jadi teman-teman bisa bikin nanti pakai environment location diagram, ada network computing diagram, dan beberapa tools yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya yaitu adalah opportunities dan solution. Apa maksudnya? Kalau tahapan ini dia akan tekankan manfaat gitu. Jadi manfaat yang diperoleh setelah arsitektur enterprise itu dia jalan. Ya, jadi kalau model ini kita biasa nanti akan gambarkan dalam bentuk project context diagram. Dua, ada benefit diagramnya. Gitu. Jadi ada benefit di diagram ini. Sayangnya kalau ini hanya jalan, biasanya kita nggak punya dokumentasi sistem itu lebih detail kayak benefit diagramnya, project konteksnya. Padahal ini akan menjadi jalur untuk menghubungkan ke platform-platform yang lain. Nah, yang lain itu adalah migration planning, gitu ya. Jadi migration planning ini dilakukan bagaimana supaya rencana migrasi atau suatu blok sistem informasi itu pemodelannya dia punya data metrik yang sesuai. Jadi punya dokumen pendukung organisasinya, implementasi dari sistem informasi yang ada. Nah, kemudian implementation di sisi governance itu lebih ke arah bagaimana nyusun rekomendasi. Jadi pelaksanaan tata kelolanya, modul pemetaan dan seterusnya itu tetap menggunakan framework COBITS. Jadi COBITS dari IT governance atau orang sering sebut dengan ITGE itu di tahun 2019, sorry 2009, tahun-tahun sekarang alhamdulillah teman-teman bisa memilih gitu bagaimana mau pakai framework Pak COVID, IT governance, apakah yang punya sama Meliodas dan Meliodas tadi itu disesuaikan. Nah, selanjutnya adalah arsitektur change management. Jadi lebih ke arah bagaimana manajemen arsitektur itu dari satu sistem baru dia punya pengawasan. Gitu. Jadi dia kita buat nentuin apakah ada siklus pengembangan arsitektur enterprise-nya atau tidak. Kemudian ada yang lain yaitu fitur TOGAF atau IDM, di mana ini berisi kompleksitas dari syarat dan model yang digunakan. Model digunakan untuk pengembangan arsitektur enterprise-nya. Kemudian kita bisa asosiasikan juga dalam orientasi objek namanya RUP, Rational Unified Processing, karena ini tidak langsung dikerjakan apa kalian ngebuat satu model sistem nih. Dalam satu hal itu ada RUP, Unified Processes. Nah, kita bisa langsung apa namanya masuk ke tahapan lebih lanjut kalau ada tugas dan bisa dimodel dengan bentuk RUP, gitu ya. Nah, ini dikembalikan dalam satu struktural dari perusahaan yang sama. Oke, adik-adik kurang lebih seperti itu ya di materi kita hari ini. Nah, kalaupun nanti kalian ada pertanyaan, silahkan bisa tanyain di apa namanya di kolom chat biar kita diskusi sama-sama. Oke, selanjutnya saya minta kalian akan mengerjakan hadiah itu dikumpulkan paling lambat satu minggu mulai dari hari ini sampai ke depan. Nah, saya minta kalian cari jurnal satu sistem informasi yang ada, lalu kalian ngebahas framework. Jadi ada framework tentang Beckman, ada EAP, ada TOGAF, ada COBIT. Silahkan cari jurnal keempat-empat itu. Jadi ada satu jurnal bahas Beckman, satu jurnal bahas EAP, satu jurnal bahas TOGAF, satu jurnal bahas COBIT. Ketentuannya adalah seperti ini. Silahkan upload jurnal yang kalian temukan, jadi kurang lebih 4 ya. Jadi satu orang itu punya 4
apa namanya, satu model itu kalian bisa nentuin mau pakai model framework yang mana. Bisa juga kalian bisa ambil gunakan link drive kalau ada kumpulan dalam sisi di Classroom. Nah, jadi silakan kerjakan tugasnya, jurnalnya upload ke Google Drive, buka Word, ketikkan perbedaan frameworknya dan kelebihan dari Zekman ya di program COVID. A dan B kelar, gitu. Silahkan upload ke dalam Google Drive, link Google Drive-nya yang kalian kumpulkan ke dalam proses gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya coba perlihatkan contoh ya. Nah, jadi uh, saya coba perlihatkan. Nah, contoh seperti ini. Jadi saya nyari ya Zekman framework, framework uh, sistem informasi. Ini ada ya. Jadi penerapan Zakman framework pada bla 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 apa. Ini salah satu contoh. Ini kayaknya skripsi ya. Pokoknya skripsi atau tesis karena ada kalimat apa? Karena ada kalimat untuk download untuk di PDF-nya. Jadi silakan adik-adik nanti nyari aja frameworknya. Ini dibaca dengan baik-baik dari sekalian. Lalu nanti bisa kalian ajukan ke dalam sistem si yang punya tadi ya, yang modelnya kurang lebih teman-teman habisin spend waktu di dalam sana. Jadi kalau mau dicari, ya teman-teman tinggal ketik aja gitu, framework itu. Ya, ini modelnya ada EAP, IAP framework. Ini ya, ada EAP, perencanaan strategi sistem informasi menggunakan Enterprise Architecture Planning, EAP. Nah, jadi silakan baca-baca ini juga. Ya, jadi intinya yang kalian download itu bisa menghasilkan bunga yang bagus. Oke, adik-adik kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan dalam grup ya. Nanti kita bisa bahas lebih detail terkait dengan sistemnya. Ada program, ada EIP, ada apa namanya electrical tadi itu. Adik-adik tinggal ini aja. Oke, kali ini udah selesai untuk sesi kita kali ini. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Thank you semuanya. Dadah.